Mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Cara yang pertama adalah mengubah ke pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang kedua adalah membagi pembilang dan penyebutnya dengan cara pembilang dibagi penyebut. Nah, untuk cara yang pertama itu tidak bisa kita gunakan untuk semua pecahan, akan tetapi hanya pecahan berpenyebut tertentu saja. Contoh, kalau kita mau mengubah ke pecahan berpenyebut 10, maka kita harus tahu berapa saja bilangan yang habis membagi 10. Tentu hanya 2 dan 5. Maka hanya pecahan yang berpenyebut 2 dan 5 saja yang bisa diubah ke pecahan berpenyebut 10. Selanjutnya berpenyebut 100 juga sama. Kita harus melihat bilangan berapa saja yang habis membagi 100. 2, 4, 25, 20, 50. Nah, bilangan itu saja, bilangan berpenyebut itu saja yang bisa dijadikan ke berpenyebut 100. Maka kamu harus mengingat pecahan senilai. Bu Guru ingatkan lagi contoh pecahan berpenyebut 10 seperti ini. Penyebut itu yang bawah, sedangkan yang atas namanya pembilang. Yang pertama, mengubah ke desimal dengan pecahan berpenyebut 10. Langkah pertama, tentu saja kamu harus mengingat pecahan senilai. Di situ ada contoh 2/5 mau dijadikan ke pecahan berpenyebut 10. 5 pada langkah 2, 5 mau ke 10 harus dikalikan berapa? Tentu saja kita dapatkan 5 harus dikalikan 2 supaya menjadi 10. Maka jika yang penyebutnya saja dikalikan 2, maka pembilangnya harus dikalikan berapa? Kita harus adil. Jika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya harus kita kalikan 2 juga sama seperti penyebutnya. Maka pembilangnya 2 kali 2, sedangkan penyebutnya adalah 5 kali 2. Pada langkah 4 kita dapatkan 2/5 senilai dengan 4/10. Kita dapatkan 2/5 senilai dengan 4/10. Maka kita lihat langkah 5. 1/10 itu bilangan desimalnya 0,1. 1/100 0,01 dan seterusnya. 2/10 itu bilangan desimalnya 0,2, 2/100 0,02 dan seterusnya. Kamu amati penyebutnya dan berapa jumlah angka di belakang koma. Tadi kita tadi 4/10 ya. Ada berapa angka di belakang koma kalau persepuluhan? Kalau perseratusan ada berapa angka di belakang koma? Nah, persepuluhan atau berpenyebut 10 itu ada satu angka di belakang koma. Contohnya tadi 0,1. Contoh lain 7,2. Perseratusan atau berpenyebut 100 ada dua angka di belakang koma. Perseribuan atau berpenyebut 1000 ada 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Nah, ini dia contoh tadi. Langkah pertama, 5 dikali berapa supaya jadi 10. Langkah 2, penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan bilangan yang sama, dan tadi kita dapatkan 2/5 senilai dengan 4/10. Nah, 4/10 tadi, persepuluhan tadi, jika diubah ke bilangan desimal, ada berapa angka di belakang koma ya pada langkah 5? Nah, ini dia, 4/10 jika dijadikan pecahan kan persepuluhan itu ada satu angka di belakang koma. Satu angkanya didapatkan dari siapa? Dari pembilangnya. Jadi 4/10 itu bilangan desimalnya adalah 0,4. Mengubah ke pecahan dengan pembilang dibagi penyebut. Contoh soalnya adalah yang ditanyakan bilangan desimal dari 1/3. Langkah pertama, kamu harus mengingat lagi mana pembilang dan penyebutnya. 1/3 pembilang
per penyebut. Artinya kalau pecahan adalah pembilang dibagi penyebut. Kalau itu 1/3 artinya 1 dibagi 3. 1 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Jika pada kelas yang lalu kamu pernah belajar porogapit, maka kita akan mengulang itu. 1 di dalam dan 3 di luar. Sedangkan hasilnya kita akan taruh di atas angka 1. Diingat lagi ya pelajaran kelas 3 tentang porogapit pembagian. Nah, kita lihat lagi 1 dibagi 3. Apakah bisa angka 1 dibagi 3? Tentu saja tidak cukup. Kalau kamu hanya punya 1 harus membagi 3. Maka langkahnya adalah kamu pinjamkan 0 untuk angka 1. 0 untuk angka 1 dan kamu taruh di belakang angka 1. Karena 0 itu adalah pinjaman, maka kamu juga harus menaruh angka 0 di bagian hasil sebagai tanda bahwa 0 itu hanya pinjaman. Di situ Bu Guru beri warna biru ya angka 0-nya. Nah, sekarang sudah menjadi 10 dibagi 3. 10 apakah sudah bisa? Sudah cukup untuk dibagi 3? Tentu saja sudah cukup. 10 bagi 3 dapat 3 sisa 1. Kalau sudah cukup, 10 sudah cukup dibagi 3, maka tambahkan koma di bagian hasil di belakang 0. Di belakang 0 ditambahkan koma di bagian hasil. Lalu langkah selanjutnya 10 dibagi 3 tadi kan dapat 3. 3 dituliskan di bagian hasil di belakang koma. 3 Bu Guru tuliskan warna ungu. Nah, setelah itu 3 warna ungu ini akan kita kalikan dengan pembaginya. Jadi 3 warna ungu dikalikan 3 pembaginya yang warna hitam sama dengan 9. Lalu setelah itu 10 dikurangi 9. Kita dapatkan angka 1. Ini kita hanya mengulang materi kelas 3 saja ya. Setelah kita dapatkan angka 1, 10 kurangi 9 sama dengan 1, maka kita ulangi langkah ketiga. Dengan cara 1 dibagi 3 apakah bisa? Tentu tidak cukup, maka kita pinjamkan angka 0. Karena sudah di belakang koma, maka kita tidak perlu menulis 0 di bagian hasil. 10 dibagi 3 berapa? Dapat 3 sisa 1. Maka sama seperti tadi. Kita tuliskan 3 lagi di bagian hasil. Kita tuliskan 3 lagi ya di bagian hasil, di situ warnanya hijau. Lalu kita kembalikan lagi 3 yang warna hijau di bagian hasil itu dikalikan dengan pembaginya yang kebetulan juga 3, tetapi warnanya hitam ya, diperhatikan. Maka 3 kali 3 sama dengan 9, lalu dikurangi lagi 10 kurangi 9 1. Begitu seterusnya. Nah, tapi kamu boleh melanjutkan, boleh juga berhenti, asalkan kamu sudah mendapatkan 2 angka di belakang koma seperti ini, minimal 2 angka di belakang koma. Jadi dapat kita simpulkan bahwa desimal dari 1/3 adalah 0,33. Nah, seperti itu. Untuk tugas hari ini, Bu Guru memberikan tugas 5 soal. Inilah soalnya. Kamu perhatikan penyebutnya dulu. Untuk yang nomor 1 itu berpenyebut 5, maka bisa menggunakan cara pertama, ubah jadi persepuluhan. Cara kedua itu bisa diubah menjadi berpenyebut 100. Untuk cara 3, 4, 5, apakah bisa menggunakan